Tuhan bersama-mu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus disalibkan pada malam pertama sudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yang kita sama-sama tahu hari raya untuk mengenangkan kembali atau merenungkan Roh Kudus yang dicurahkan pada para rasul. Dan kalau kita mendengar bacaan-bacaan pada hari ini, kita menemukan bahwa dengan pencurahan Roh Kudus itu ada perubahan dalam diri para rasul. Kita lihat dalam pembukaan Injil tadi, kita mendengarkan para rasul berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Tetapi pada bacaan pertama, sesudah menerima Roh Kudus, mereka dengan spontan atau mungkin dengan berani menyampaikan berbagai pewartaan dalam bahasa-bahasa yang dipahami oleh semakin banyak orang. Karena memang Hari Raya Pentakosta ini di Yerusalem pada waktu itu banyak orang yang berkumpul, karena itu juga salah satu hari raya yang besar bagi orang Yahudi pada waktu itu. Maka orang Yahudi dari mana-mana berkumpul, dan sesudah menerima Roh Kudus, para rasul menyampaikan karya keselamatan dari Allah dengan berani, tidak takut lagi. Sebelumnya berkumpul dalam pintu rumah dengan pintu yang terkunci, setelah menerima Roh Kudus berani menyampaikan dengan berbagai bahasa yang dikaruniakan oleh Roh Kudus itu. Ada perubahan, ada transformasi di situ, bahwa para rasul dari takut menjadi berani untuk mewartakan. Dan itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi, bahwa seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Bahwa para rasul pun diutus oleh Yesus untuk melakukan karya-karya yang dilakukan oleh Kristus sendiri. Dan itu pun akhirnya nanti dilakukan oleh para rasul dengan mewartakan Injil kemana-mana sampai kepada kita. Dan dalam bacaan kedua kita mendengarkan bagaimana Santo Paulus mengingatkan kepada kita agar kita mengingat kembali bahwa kita ini juga menerima Roh Kudus melalui baptisan. Kita semua menjadi satu baptisan, dan mungkin banyak karunia tetapi tetap satu roh. Dan karya yang harus kita lakukan adalah karya-karya yang membuat roh itu berkarya dalam hidup kita sehari-hari demi kemuliaan Tuhan sendiri. Bahwa Santo Paulus mengatakan bahwa kita pun juga menjadi orang-orang yang diutus untuk mewartakan kabar gembira Tuhan itu. Seperti para rasul yang menyampaikan berbagai karya Tuhan setelah menerima Roh Kudus itu, kita juga bisa bertanya, apakah kita juga yang menerima Roh Kudus ini melakukan berbagai karya? Dan dengan kata lain kita bisa bertanya, apakah Roh Kudus itu mengilhami atau menggerakkan diri kita untuk berkarya dalam hidup kita sehari-hari? Tentu saja karya yang membuat nama Tuhan semakin dimuliakan.
Dan kalau para romo, bruder, suster, bapak ibu, dan saudara-saudari mengikuti perayaan Ekaristi dari hari Senin kemarin sampai Jumat, itu romo-romo yang memimpin rekan-rekan saya di pastoran. Itu sudah ditunjukkan bagaimana buah-buah roh itu dalam kehidupan sehari-hari. Hari Senin dan Kamis itu yang memimpin Romo Herman. Saya tinggal merangkum ini, enak karena khotbahnya mereka bagus-bagus. Senin dan Kamis itu Romo Herman yang memimpin menyampaikan soal bagaimana Roh Kudus itu menguatkan dan dan mempersatukan, membangun sebuah persaudaraan. Maka ketika kita diilhami oleh Roh Kudus, maka kata-kata kita itu menguatkan orang lain dan membuat satu sama lain menjadi semakin bersaudara. Itu tidak cuma dikutbahkan, tetapi dalam hidup sehari-hari sepertinya Romo Herman seperti itu, sepertinya. Ya enggak ya? Tetapi memang benar, Romo Herman ini selama di rumah saja ini banyak fokus ke berbagai macam kegiatan sosial. Dicek aja khotbah-khotbahnya dan kemudian mendampingi berbagai macam kegiatan sosial untuk memberi kepada mereka yang berkekurangan. Ada Randusari Peduli 1, Randusari Peduli 2, dan kegiatan yang sering dilakukan itu adalah bercocok tanam, merawat tanaman. Itu menunjukkan bahwa ada persaudaraan dengan siapa saja termasuk dengan alam. Sampai kalau bercocok tanam gitu tidak diketahui kalau itu romo. Kalau ada umat yang lewat itu monggo Pak. Nah, karena memang beliau sangat suka hobi seperti itu. Itu menunjukkan dalam hidup sehari-hari pun kita bisa membangun sikap bersaudara, saling menguatkan satu dengan yang lain. Beliau memang pendiam, tapi kalau sudah bicara gitu loh, bijaksana orangnya. Tapi itu memang hal yang menjadi kekuatan bagi Romo Herman sendiri. Hari Selasa dan Rabu dan Jumat itu yang memimpin Ekaristi Romo Didi Mardianto. Beliau mengatakan bahwa orang yang diilhami roh itu berupaya untuk melaksanakan perintah roh itu dalam kata dan perbuatan. Dan hari Jumat juga mengingatkan kita tidak sekedar beriman saja, tetapi juga melaksanakan iman itu. Maka orang yang diilhami Roh Kudus itu berupaya untuk terus melaksanakan karya itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu pun dilaksanakan oleh Romo Didik sendiri. Ada yang minta minyak suci, berangkat. Minta tamu untuk konsultasi, dilayani. Walaupun situasi sedang dalam kondisi seperti ini, walaupun tentu khawatir kadang-kala cerita kun aku ketularan piye yo. Nah, dalam arti tertentu seperti itu, tapi tetap melayani dengan sungguh-sungguh, melaksanakan apa yang menjadi gerak roh. Juga dalam itu namanya kami menyebutnya membuat ujub-ujub misa itu sebuah hal yang tidak mudah. Romo Didi ini yang merekap semuanya. Maka beliau itu paling khawatir kalau setelah misa ada yang kelewatan enggak ya, dan lain sebagainya. Tetapi itu dilakukan demi akhirnya bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Itulah yang dilakukan oleh Romo Didi, bahwa roh menggerakkan untuk melaksanakan berbagai kebaikan dalam kata dan perbuatan. Hari Rabu dipimpin oleh Romo Butiwi Handono. Beliau mencontohkan seorang bapak yang tidak pernah marah walaupun dimasakkan keasinan ataupun tidak pakai garam. Ya toh, kayaknya gitu pada waktu itu. Dan itu menjadi contoh bahwa kita seorang yang diilhami Roh Kudus itu adalah orang-orang yang mudah bersyukur, bisa mensyukuri dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Kalau sehari-hari itu selalu Romo Buti melihat, oh di meja masih banyak makanan, ini masih bisa dimakan ini, nanti digoreng lagi. Pokoknya makanannya itu harus habis sebagai wujud wujud syukur atas ada makanan itu. Maka tidak heran kami itu agak subur, karena apapun yang ada di meja makan itu dengan rasa syukur itu ya kami menikmati dengan sungguh-sungguh habis, bersih dan lain sebagainya. Dan beliau juga menunjukkan bahwa dengan bersyukur itu kita diajak untuk tidak mudah mengeluh, karena digerakkan oleh roh untuk senantiasa bersyukur. Nah, saya sebagai orang yang mereka itu sudah baik, mendukung mereka dengan mendoakan dengan sebaik-baiknya agar mereka semua ini terus bertahan, karena toh
tidak mudah juga untuk melayani terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka sudah mulai ketawa-tawa, ada yang begini-begini. Tetapi itulah gerak roh yang mengilhami setiap orang. Para romo pun berupaya untuk mengilhami gerak roh itu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berupaya untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus mengilhami tidak melalui hal-hal yang besar, tetapi dalam hidup sehari-hari pun bisa memberikan pelayanan, bisa memberikan kebahagiaan, bisa memberikan hal-hal yang baik kepada orang yang paling dekat sekalipun. Maka para romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari, bruder suster dan semuanya, mari kita bertanya dalam hidup kita sehari-hari. Mari bertanya hari ini, sungguhkah roh yang menggerakkan kita dalam karya pelayanan kita? Sungguhkah kita bisa menemukan berbagai bentuk atau cara yang membuat orang-orang di sekitar kita merasakan karya yang baik dalam hidup kita sehari-hari? Dan sungguhkah Roh Kudus ini yang membuat kita semakin berkarya demi kemuliaan Tuhan? Jangan sampai kita menerima Roh Kudus hanya menerima saja, tetapi tidak mewujudkannya dalam berbagai tindakan kita. Mari bertanya dan merenungkan diri kita masing-masing. Banyak cara bisa kita lakukan untuk mewujudkan karya roh itu. Apa yang saya sampaikan tadi hanya contoh bagaimana saya alami dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan rekan-rekan imam di pastoran, dan semoga Bapak Ibu menemukan dalam keluarga, bruder suster menemukan dalam komunitas, dan para romo juga menemukan dalam komunitasnya. Kita hening sejenak.